Pergerakan dari seorang Jisa ini tidak tanggung-tanggung, Falas mengamankan Cho sebagai first picknya, dan di second pick kali ini akan keadaannya satu buah Saber yang diamankan. Kalau menurut aku setuju dengan Profesor KB, Sabernya dicoret aja dari kartu keluarga Pak Bulu. Aduh. Kenapa dari kartu keluarga sih, Ji? Luntang lantung dong hidupnya ntar, hei. Tega buat jadi makhluk hidup nih si Oji memang, tapi ternyata Benedetta pun menjadi korbannya, Profesor. Ini aku melihat Benedetta emang merupakan salah satu hero yang buat aku ya di tangan anti match ini emang agak different. Dia entah untuk ngedeny atau clear minionnya, targetingnya, atau bahkan mungkin lockdownnya ini mengerikan banget. Makanya dari tadi aku melihat Rebellion Genflix ini ngebuang Benedetta atau bahkan targeting hero untuk anti match. Dan dengan Popol Kupa kali ini Falco, wow, ini invade dari kedua belah pihak lagi dan lagi. Dari kedua roamernya akan sangat amat rusuh. EVOS Legends juga bisa banget untuk ngebuang langsung ke arah Sabernya kalau misalkan emang nggak mau. Dan ya, again, respect is the key. Kalau misalkan Zeiss bingung atau bahkan mengalami satu kendala ketika berhadapan dengan satu hero, daripada bingung, lebih baik langsung aja ban hero-nya. So, nggak pikir panjang dan it's that simple. Kalau misalkan kita melihat dari yang Ranger Mas bilang, Pak Pulung. Yap, langsung menghilangkan topik permasalahannya, Profesor, ya, daripada kita bingung-bingung mencari bagaimana counternya. Dan itu juga mungkin akan membuka kesempatan lagi, ada beberapa hero yang terbuka ataupun ada kesempatan berbeda yang dimiliki oleh Rebellion Genflix. Makanya langsung dihilangkan, mereka tidak bisa lagi memainkan pola yang sama. Tapi sekarang giliran dari Rebellion Genflix, mereka akan menghilangkan lagi beberapa hero, ataupun ini adalah ban terakhir yang dimiliki oleh mereka untuk menghilangkan satu dari EVOS Legend. Udah ada Benedetta lagi, tadi hero-nya ada Esmeralda, siapa lagi akan dihilangkan? Alice ternyata. Oji, Wow, pinter banget. Sedangkan kita tahu beberapa belakangan ini seorang Clover dengan Alice cukup memukau, walaupun belum berhasil mendapatkan kemenangan. Tapi Alice ini bakal sangat mengganggu, apalagi ada Export Viragarnya bakal hilang disedot nyami oleh seorang Alice. Apalagi di scaling nanti late game, Alice sangat kuat. Tapi Profesor, aku ingin nanya, apakah ada possibility antara seorang Saber ini digantikan dengan kehadiran dari seorang Kaja? Kaja ya. Aku juga kepikiran Kaja sih, karena dengan melakukan ban terhadap Alice artinya mereka udah ngedeny backline yang mainnya positioning. Main positioning let's say nggak cuma Kaja loh, Ranger Mas, let's say kayak high ground defense. Ada juga kayak Chang'e dan ya Kaja langsung di ban. Sesuai dengan praduga kita bahwa ya balik lagi Kaja bisa nge-lockdown ke arah Hayabusa, bisa nge-lockdown ke arah Esmeralda, dan juga Kupa. Jangan lupa Kupa hilang, otomatis Popol nggak bakal bisa main dong, Pak Pulung dan juga Ranger Mas. Benar. K-Base dan juga OJs. Ini. Lah, aku ngomong sebelum di-ban, bro, sama K-Base. Iya nggak? Karena kalau misalnya kita lihat dari draft-draftnya EVOS Legends, ini semua mengamankan 5 band ini untuk seorang versi seorang. Iya nggak? Bayangin nggak? Wow. Dan Lilia was a little girl. Kontra Esmeralda juga. Yes, betul banget. Apalagi Millie yang dimiliki oleh seorang Esmeralda, bahkan dari seorang Percik, ya kan. Kali ini sang bayi macan nggak bisa main masuk begitu aja. Dia kalau misalnya kena satu buah meledakan dari bubble gum yang dimiliki oleh seorang Sakanto Huba, ini mungkin beda cerita. Tapi Profesor, aku mau nanya deh. Aku sebenarnya belum pernah nyobain nih. Dari seorang Lilia itu berada di arah gold lane ataupun ya gold lane, menurut Profesor apakah itu oke atau tidak? Sebenarnya oke kalau misalkan head to head match up-nya udah langsung ketemu sama Esmeralda sih. Jadi dia udah benar-benar langsung bisa nge-zoning out, bahkan nge-freeze lane, karena balik lagi Esmeralda ini merupakan milih hero yang sangat amat bergantung dengan core damage. Kagura dan Uranus juga merupakan pick yang sangat amat menarik dari EVOS Legends. Namun jangan lupa bahwa udah ada Lilia, slow effect-nya mungkin akan menuju ke arah Queen One. Dan menurut aku satu pick let's say seperti Tamus juga bagus untuk sekarang dari Rebellion Genflix, atau hero yang mau mereka amankan seperti nanti ada satu mid lane yang memiliki damage seperti Beatrix. Tapi menurut aku Beatrix bukan pilihan yang tepat sekarang karena udah ada Kagura head to head match up-nya. Jadi menurut aku ini bisa untuk hero secure fight lainnya, entah itu Lapu-Lapu, entah itu atau Balmond, bahkan Birul. Ruby, oke, Papulu, Ruby, KB, Lapu-Lapu, gue masih Yuzong sih. Ini walaupun dari seorang Uranus ini damage-nya besar ketika stack 4, tapi dengan lifesteal kalau mainin pasifnya dapat terus ini bisa tumbang. Tapi ternyata fighter yang terpilih jatuh kepada
Lunox untuk gold lane dari Birul. Tapi Oke, benar ini hero-nya Birul. Tapi kalau begitu selamat sore kami Kalung Emas. Terima Waktunya kasih. kita Maaf kalau closing ya misalkan teman-teman ya. kita ada salah-salah kata. Ya Ranger Emas juga mungkin sedang mengucek-ngucek matanya agar melek sedikit. Pak Pulung juga udah bersiap-siap dan saya juga udah bersiap-siap kalau begitu. Ucek-ucek mata, saya udah packing barusan. Pas kamu closing saya packing. Oke guys, belum pikir. Udahlah guys ya, kita langsung saja menuju ke game yang kedua. Tapi dari traffic di sini EVOS Legends telah lebih mantap dibandingkan dari Rebellion. Kenapa? Karena Rebellion Genflix di match yang kedua strateginya terbaca dan bakal diberhentikan oleh seorang Bang Jace. Dan kali ini, apakah Om Lexus mampu membuktikan dengan kemenangan 2-0 atas tim Raja Hutan EVOS Legends, ataukah bakal EVOS Legends akan mengamuk kembali dengan berteriak "Rar" Pak Polo? Yap. Itulah dia game kedua kita di match yang pertama akan segera dimulai. Pertarungan EVOS Legends dan juga Rebellion Genflix akan menjadi bukti siapakah akan bertepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga staff dan kru yang bertugas. Let's go OG dan juga KB. Let's go to the land of town. Kali ini RKT bakal coba untuk menjaga pergerakan, tapi foul yang L-nya 2 kali ini bakal coba dibantu oleh seorang Huba. Versik bakal coba dapetin dengan satu buah retribution. Harusnya lihat foul di depan sana. Huba bakal coba untuk gangguin aja dan nggak ngeluarin apa-apa. Teori ancaman dikeluarkan oleh seorang Huba dan bahkan Wan-nya yang terkena sedikit letusan dari petasan yang dimiliki seorang Huba, Pak Pulu. Yap, itu lucu banget ya. Ada monster-monsternya udah langsung dikeluarkan sama Lilianya, udah kayak musim Halloween aja. Tapi sekarang anti-matchnya masih berupaya untuk bisa kabur dari daerah tersebut karena Vale masih memberikan sebuah zoning terhadap beberapa player dari EVOS Legend nih. Cuman untuk sekarang damage-nya udah mulai berasa nih. Anti-match di bagian belakang ngekorin aja dan flicker pun harus dikeluarkan, Oji. Yes, benar banget. Itu bukan satu buah monster, Pak Pulung. Itu adalah jenis hantu yang bernama Caster. Tapi ternyata di arah bottom lane bakal coba dipasang begitu saja. Dan Hayabusa facing is coming. Seru kita dikeluarkan. Birul masih bisa selamat, tapi ternyata first blood didapatkan dengan satu buah shuriken langsung menuju ke arah seorang Birul di arah bottom lane dengan cukup tepat, Pak Pulung. Yap. Baik banget tadi penggunaan shadow kill-nya langsung mengarah ke arah wave minion, tapi dia memberhentikan itu semua dan juga memberikan phantom shuriken-nya hingga membuat satu player tadi memiliki Rebellion Genflix menghilang. Ada first blood yang udah diambil oleh EVOS Legend. Val masih level 2 tapi dia punya movement speed yang sangat tinggi lewat Jet Kundo dan juga Sunpo-nya nih Oji. Yes, betul sekali. Bahkan Riviera top lane sana bakal coba untuk membakar seorang anti-mage dan Versik bakal head to head dengan seorang Jisa. Satu buah retribution. Mereka sudah memiliki satu sama lain. Bakal coba dipasang Val masih level 2 ya. RKT udah level 3, Rio di depan sana level 4. Dan bahkan anti-mage is coming. Huba juga sudah level 4. Para pemain dari tim Rebellion Genflix mencoba untuk memaksakan keadaan dan RKT satu buah peta masuk ke sekarang belakang. Shadow telah dikeluarkan. Huba menjadi pilihan, bahkan Lancelot-nya harus hilang. Lancelot-nya dari Rebellion Genflix. Jisa harus tersungkur menjadi poin kedua dari tim EVOS Legends yang tandanya Turtle bakal bebas, Pak Pulung. Yap. Ini Turtle pasti nggak bakal ada kontes lagi karena ada satu utama yang dimiliki oleh Rebellion Genflix berhasil diambil. Namun di bagian tengah Wan-nya berjibaku seorang diri menghadapi dua orang sekaligus. Dia mempertahankan wave minion agar tidak bisa menabrak ke arah pertahanan yang dimiliki. Anti-match di atas bersembunyi santai dulu tapi tidak. Dia masih terus melakukan sebuah movement, masih mengumumkan stacknya, masih mempertahankan stacknya juga. Clover melihat dari kejauhan ada dua player yang mungkin aja ini bisa merenggut nyawanya, Oji. Yes, benar banget. Dan bahkan bukan hanya itu aja, lihat anti-match kembali dengan Uranusnya membuat kegaduhan di arah backline dan Rebellion Genflix bahkan masuk ke arah jungle, mengganggu pergerakan. Jisa gak bisa kemana-mana. Ada Huba di depan sana. Anti-match cuma tinggal diam aja dan nasai satu body wave striker dan bahkan Pentamatch berhasil menghujam jatuh seorang RKT. Sepayur berhasil dengan cukup pasti dapetin satu pertambahan RUK bukan RKT. Mencoba untuk memaksa orang anti-match, terperangkap dengan satu buah trap dan ternyata tidak ada follow up karena tidak ada damage yang dimiliki para pemain dari tim Rebellion Genflix. Pak Pulung. Masih santai lagi aja. Wan-nya memang terlihat hanya seorang diri. Val ingin mendapatkan satu poin kill terhadap Wan, tapi Wan bersembunyi dalam rebutan, kehilangan vision. Dia pun pergi lagi untuk sedikit mundur ke bagian belakang. Ada War X sekarang yang udah didapatkan oleh Hayabusa. Jisanya siap untuk merenggut langsung nyawa dari anti-match. Udah ada Tonros juga yang langsung digunakan. Punchernya tadi langsung mengkocek-kocek bagaimana pergerakan, namun di tempat yang berbeda ada Val yang jatuh menjadi korban dalam pelukan EVOS Legend, Oji.
Yes, betul banget tadi arah bottom lane. Lihat, Rakitic versus One. Victory Clover langsung dipasang begitu saja. Dan kali dikeluarkan One bakal coba tumbang, tapi ternyata dibalikan dengan Flea. Dan Huba is coming. Huba mencoba untuk menyelamatkan hari dari tim Kira Melit Galvis di arah bottom lane. Dan bahkan ganking 3 orang dari tim EVOS Legends malah berbuah pahit, bukan berbuah manis untuk tim EVOS Legends Papulung. Ya, ada One yang harus menghilang. Sementara untuk kali ini kita lihat aja Versixnya masih berusaha untuk bisa kabur daerah tersebut. Ada beberapa player tadi yang dimiliki oleh Rebel Galvis, tapi gagal untuk bisa mendapatkan Wave Dragon dan juga point kill dari Versix yang terlihat ada di depan mata dari mereka. Clover di bawah masih santai dengan sedikit lagi darah yang dia miliki. Yes, tadi mencoba untuk freestyle dan seorang Val, tapi ternyata salah dan gagal. Bahkan kali ini Ryuk di arah top lane bakal coba ditumbang yang menjadi pilihan lagi dari Versix. Lihat mainin Quad Shadow-nya, benar-benar ditahan. Dia nggak mau terlalu terburu-buru sampai hilang di tengah jalan. Dan bahkan Rebel yang kehilangan 5 poinnya. Papulung dan Turtle akan menjadi one by one get one free. Waduh, Jisa posisinya untungnya masih ada satu lagi pancar untuk satu Phantom Execution dan dia masih bisa selamat dari area tersebut. Itu bener-bener kayaknya agak sedikit salah tadi itu ada pergerakan yang dilakukan, sementara Valnya kencang banget, dia udah sampai depan juga untuk sekarang, tapi Valnya terjebak seorang diri. Ya ampun, ramai banget player yang dimiliki oleh EVOS Legends, tapi untungnya dia masih bisa selamat karena ada Ryuk juga yang memberikan sebuah backup dengan fire missile yang dimiliki. Selamat sudah sejauh ini, tapi ternyata tidak. Oke, payungnya udah dilemparkan, masih bisa bertahan beberapa player dari Rebel and Gameplay, Koji. Wow, betul sekali. Dan bahkan kita lihat Quad Shadow di arah depan mencoba untuk melakukan solo kill terhadap seorang RUK. Kali ini masih coba untuk kabur dan tidak ada inisiasi lebih lanjut. RKT di arah mid lane, setengah darah yang dia miliki sepertinya memilih untuk mundur terlebih dahulu. Karena kalau di fase event ini bukan hal yang bagus. Val, one by one situation, Clover is coming. Dan bahkan Birul sedang diunggulkan dari seorang Clover, Papul. Iya, santai dulu permainan. Mereka semua kembali lagi menurunkan temponya. CC-nya diturunkan. Ini lewat 6 menit yang udah berjalan. 5-2 posisinya masih belum bergerak dengan begitu bebasnya. Sementara itu udah ada tadi satu Wave Dragon langsung dikeluarkan. Purify pun langsung dipencet ataupun di pop up begitu aja. Hanya saja untuk One kali ini langsung membalaskan keadaan sedikit lagi HP tersisa. Lunox-nya pun udah gak kuat lagi menahan seluruh damage yang langsung dikeluarkan oleh One. Udah ada satu lagi Black Shoes. Hubanya masih bisa selamat. Ada Populeng Kupanya masih bingung. Ini aku mau disuruh kemana, bos? Bingung aing teh. Sementara itu untuk RKT sekarang masih bisa bertahan sedikit lagi, HP tersisa. Udah ada satu PTP sudah masih gagal untuk menabrak karena siapapun, karena hidungnya malah kepentok tadi dari dinding, Oji. Yes, Jisa becol kali ini. Dan bakal lihat Versix nungguin di depan sana. Nungguin dari suara Jisa. Anti-match lagi-lagi melakukan tugasnya dengan cukup baik. Cutting minion di arah mid lane untuk para pemain dari tim EVOS Legends. Satu buah pancar dikeluarkan. One menjadi pilihan. Dan ternyata belum dikocek. Belum dipakai Flea-nya. Dan bakal dibalikan keadaannya. Satu poin telah dapatkan. One victory Versix. Dan ini dia sang bayi macan fiturin abangnya di arah bottom lane. Masih bola lebih dari seorang Versix. Begitu saja Zero Kill tidak ada. Dan teammates mengejar ke arah belakang. Upa menjadi pilihan selanjutnya. Dan CCTV by Living by Mandiri. Turtle sudah terbuka, tapi ternyata EVOS Legends lebih memilih taraf seorang Huba yang tadi menggunakan Saber. Kali ini bakal dibalas dan Jisa hanya bisa melakukan pancer untuk pulang ke base. Dan bahkan tidak bisa untuk fight 40. Ya, ini seperti kehilangan momen, seperti kehilangan tempo untuk pemain dari Rebel Gameplay ya, Profesor ya. Ya, ini aku bisa melihat dari 6 menit mereka kayak pasif banget, tapi malah EVOS yang lebih aktif untuk melakukan pick off. Bahkan untuk dari sisi objektif semuanya benar-benar dirontokin. Bottom lane udah hilang dari innernya, mid lane terbuka, top lane juga terbuka, bahkan outer turret semuanya udah hilang. Tapi EVOS Legends tidak tersentuh sama sekali. Dan kalau makin lama ini makin buruk karena goldnya bakal ngelit jauh banget, 6k gold bahkan kali ini Papulung. Yap, ini 9-2. Oke, poin yang cukup jauh. Ada inner turret lagi yang akan hancur di bagian atas sana karena tidak ada penjagaan sama sekali. Valnya hanya bisa melakukan satu Jet Kundo. Belum ada Wave Dragon yang benar-benar connect terhadap beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legends. Sementara di bagian tengah inner turretnya, tepat di dalamnya ada Lunox yang menjadi korban kali ini, Oji. Yes, benar banget. Dan bakal coba dipaksa di arah top lane sana dari Rebellion. Bakal coba di-dive in Versix. What are you doing? Mencoba menuju ke arah Storm Huba, tapi ternyata di kick begitu saja. Anti-match masih coba untuk bertahan. Damage surat diberikan, tapi ternyata tidak terlalu IP. Meanwhile, RKT fokus objektif gaming dari Clover sudah mengeker menuju ke arah belakang. Ryuk sudah pecah viral harmoni dan Versix seperempat darah terakhir. Semua mata tertuju padanya, tapi ternyata karena bisa mendekat, karena Versix ini jangan mendekat. Saya sudah mandi dan memilih untuk mundur terlebih dahulu, Papulung.
Masih selamat loh dia. Ini adalah Quad Shadow ataupun penggunaan Quad Shadow yang sangat-sangat baik juga bagaimana penempatan posisinya. Tapi di bawah kita lihat ada Snake Video. For moment game favorit Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Jadi buat kalian jangan lupa untuk langsung download aja, ada di Play Store, ada di App Store. Jadi untuk aplikasi video yang kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya sekarang, makanya di-download dan kalian punya kesempatan untuk memenangkan hadiahnya nih. Yes, benar banget, dan tentunya ini kita lihat para pemain dari tim Rebel Game Freaks mereka sudah menghilang dan bahkan Clover menjadi pilihan selanjutnya dan tidak ada terjadi team fight. Profesor, itemnya silakan. Ya, aku melihat dari itemization, apalagi Versiknya udah akan menuju ke Blade of Despair, ini makin disaster lagi, apalagi Oracle sudah diamankan oleh Anti-Mage dan juga Clover. Jadi dari heal up-nya mereka udah cukup, dan kalau misalkan dari damage ini One nanti bakal bisa ngeburst cepat banget. Jadi Huba mau nggak mau dia harus cepat untuk menggunakan Black Shoes-nya, ketimbang nanti dia terpick off duluan dengan ini yang overturn, Ranger Mas. Tapi ternyata Versik bakal mencoba dikejar. Anti-Mage gak mau meninggalin begitu saja. Val menjadi pilihan. Nah, bahkan Ryu mengusir Anti-Mage, dibakar. Jisa is coming. Falling Star Moon. Ryu, Val menjadi pilihan. Tapi terjatuh 12 second. Dia freestyle dulu. Bos telah dikeluarkan. Beta mesin ke arah belakang. Clover menjadi bola-bola dan warga. Dan Puncher-nya masih berhasil kabur digigit oleh seorang Kupa. Tapi ternyata Kupanya tidak berhasil memberhentikan pergerakan dari Puncher seorang Jisa. Meanwhile, Birul. Darkandiknya hampir saja dibakar. Birul masih ada brilliance. Kalau tidak ada, mungkin Birul menjadi korban yang selanjutnya atas perampokan dari seorang Clover di arah top lane di sini, Pak Pulung. Yep, masih berhasil tadi kabur ada beberapa saat, walaupun ujung-ujungnya Clover juga harus tertangkap. Tersisa 4 player aja dengan adanya satu lore. Apakah 4 player ini bisa memanfaatkan kemenangan ataupun momen ini untuk bisa langsung dikonfirm menjadi kemenangan mereka? Versik terfokus untuk bisa mendapatkan satu bertahan di bagian atas, mundur lagi ke bagian belakang. Di bagian tengah juga masih terdiri dengan sangat-sangat kuat bagaimana pertahanan dimiliki oleh Rebellion Camp Koji. Oke, Val, seperempat darah, jangan terlalu memancing keributan. Val, apa yang terjadi kali The Wild Dragon dikeluarkan? Karena kalau misalnya Val dia nggak yakin The Wild Dragon, dia memilih untuk mundur. Tapi lihat Clover di sana, clearing dengan cukup cepat menuju ke arah base-nya. Lihat RKT, mereka udah mode serius, udah mode objektif, dan bahkan Anti-Mage mengcutting menuju ke arah belakang, mencoba memberikan damage dan menjadi bola-bolanan, dan Sandbag kali ini masih bertahan hidup. Anti-Mage lagi-lagi Uranusnya no counter di arah top lane, Pak Pulung. Susah banget ya ngambil Anti-Mage kalau udah pakai Uranus gitu ya. Darahnya itu loh. Tapi real time win probability by Samsung Galaxy S6 64% untuk EVOS Legend dan juga 36% untuk Rebellion Gameplay. Ini berdasarkan apa yang udah terjadi di dalam Lane of Dawn. Kita lihat aja hanya tersisa 2 inverter turret yang dimiliki oleh pemain Rebellion Gameplay, di mana yang lainnya udah diacak-acak oleh EVOS Legend. Dari versinya sendiri 503 KDA yang dia milikin belum tersentuh sama sekali. Phantom Shuriken dilempar lagi, ada sobek itu punggung dari Chow-nya, Ji. Yes, bukan hanya itu aja. Tadi Coach Edoy sebenarnya nyangkut, Pak Pulung. Tapi karena dari versi yang tahu dia masih punya satu buah flicker dan juga ada duel dragon, gak dimasukin. Sebenarnya kalau misalnya mau digoreng-goreng itu bisa ya, Profesor ya? Ya, tapi balik lagi sih, dengan mereka masuk pun harusnya EVOS Legends bisa all in. Kenapa? Karena mereka sangat amat minim dari sisi powernya. Hanya akan ada Val juga yang memiliki Jude Kunedu, tapi itu tipikal spammer, bukan tipikal yang kayak Atlas, yang dia tipikalnya mungkin let's say yang nabrak-nabrak kayak Baxia. Dan ini menurut aku Rebellion Genflix bakal terus dirusuin karena mereka benar-benar minim sekali dari sisi powernya. Sementara dari itemization ini udah sangat amat jauh perbedaannya, dan bahkan dengan 9k gold menurut aku di sini Versik juga belum tentu bisa ditumbangkan. Nah, itu yang tapi lihat langsung ada flicker dan bahkan dibalikan keadaannya. Wombo Combo coba menuju ke arah belakang, Darker ini dikeluarkan tapi ternyata nggak bisa berubah. Seorang Versik masih bisa bertahan bahkan mendapatkan 1 poin tambahan. Lihat inisiasi yang sedikit lambat di follow up oleh seorang Birul membuat Versik masih bertahan hidup. Terlalu banyak pikir mungkin dari seorang Birul, bahkan kalau menurut aku itu inisiasi yang udah bagus banget dari seorang Val. Gimana menurut Profesor? Ini bakal bener-bener buruk banget sih, apalagi kalau team fight-nya dilanjutkan dan balik lagi ini 4 lawan 5. Ini mungkin bakal bisa ditabrak, dan untuk menumbangkan inhibitor bakal jadi possible banget bagi teman-teman dari EVOS Legends, Ranger Mas. Oke, tapi pada Temptation dan juga satu buat Soros ke arah depan gak berhasil dapetin Anti-Mage, still survive. Bahkan fokus menuju ke arah mid turret. Inhibitornya itu bayangkan gak usah disenggol. Itu kupanya gak sengaja bersin, itu udah pasti pecah. Dan Lord datang. Lord sekarang akan menghadiri Lane of Dawn di game yang kedua. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat, yang kalau menurut aku pribadi ini bisa dipastikan akan berada di tangan EVOS Legends, Pak Pulu.
Yap, ini pasti akan sangat sulit sekali untuk Rebel Keflik bisa maju dan juga melewatin perimeter pertahanan yang dibuat oleh EVOS Legend Val-nya. Sendirian di bagian depan, masih berputar-putar aja. Dari Ryuk di bagian belakang dengan Xbox yang dia miliki. Jet Kundonya udah dikeluarkan tapi ternyata masih cukup ragu dan dia mundur lagi. Ada Birul di arah yang berbeda juga sebagai rekannya yang masih diberikan coveran dari damage-nya, tapi ini yang cover langsung dikeluarkan begitu aja. Damage-nya udah mulai terbagi karena beberapa player dari Rebel Keflik. Udah ada Jisa, mundur lagi, ada satu punchernya dan itu pun masih bisa menyelamatkan dirinya. Sementara Lord dengan bebasnya Persik bisa mendapatkan Lord ini, Oji. Ya sudah gua bilang Lord pasti bakal diamankan oleh tim EVOS Legends. Kan lihat zoning out yang dilakukan rapi sekali. Ternyata Versik masih mau lebih. Valga ada satu buah kick, ternyata ada kalkulasi yang tepat dan hitungan dari seorang Versik dengan baik. Dan anti-match seperti biasa, objektif dan bakat inhibitor selalu menjadi makanan yang sangat dinantikan oleh seorang anti-match, Profesor. Nih, aku melihat bagaimana anti-match dengan itemization tadi dia langsung bikin oracle aja. Kayaknya udah benar-benar respect terhadap magical damage. Makanya dia mau nge-contest semuanya dan anti-match, no counter. Karena The Way of Dragon sekalipun nanti connect, dia masih punya Purify Ranger Mas. Dan ini bakal jadi buruk banget buat Rebellion Genflix. Yes, betul, bukan sembarang betul, tapi lihat midnya bakal coba dipasang begitu saja. Dilempar karena mana bahkan kali ini ada Falling Starbound yang bakal coba untuk dapetin satu poin, tapi ternyata bakal fokus objektif gaming. Anti-match masih menjadi pilihan. Mereka salah target karena lihat matchnya diketok begitu saja. One menjadi pilihan. Panter karena belakang, Panter kenapakan ubah gak bisa bertahan. Densensil, sang raja hutan mengamuk. Jisa masih mau lebih saat dengan pancernya, tapi tidak bisa berbuat banyak dan bakat tersisa dua hilang. Ini bencana. Rebellion Genflix kehilangan game yang kedua tanpa ada satu buah lock terhadap anti-match. Ini bukan hal yang baik, Profesor KB, silakan. Ya, ini bahkan untuk kemenangan di game yang kedua aku bisa bilang bahwa ternyata mereka sangat amat